Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhidayah Sri Dewi Rahayu, NPM 230-330. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk sedikit menjelaskan mengenai cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya dan menjelaskan contoh hambatan komunikasi lintas budaya dan cara mengatasi dari contoh tersebut. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya. 1. Memperbaiki dan meningkatkan kompetisi lintas budaya. Caranya adalah dengan melatih dan memperdalam pengetahuan lintas budaya, mengikuti pelatihan bahasa, serta mendorong kebijakan yang menguntungkan bersama. Yang kedua, menghindari asumsi dan penilaian. Dalam arti, kita hendaknya tidak mengasumsikan orang lain akan bertindak dengan cara yang sama atau menerapkan nilai-nilai dan keyakinan yang sama atau menggunakan bahasa dan simbol yang sama. Untuk yang ketiga adalah peka. Caranya adalah dengan mempelajari segala sesuatu hal dari orang-orang yang kita temui, terutama terkait dengan budaya dan subbudaya dari orang-orang yang kita temui sebelumnya, memasuki situasi komunikasi. Yang keempat, mengakui dan menghargai perbedaan. Hal ini sangat penting karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak kapan dan di mana kita dilahirkan, agama yang kita anut, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima yaitu empati. Sebagai salah satu bagian dari kepekaan interpersonal dan kompetensi sosial, empati diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari dan memahami persepsi dan perasaan orang lain, serta menyampaikan pemahaman tersebut dalam bentuk respon menerima. Yang keenam, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam komunikasi lintas budaya, sekaligus merupakan syarat agar kita dapat mengembangkan sifat empati. Yang ketujuh, suportif. Perilaku yang suportif seperti empati dapat mendorong proses komunikasi lintas budaya yang efektif. Sebaliknya, perilaku suportif cenderung membawa proses komunikasi lintas budaya ke arah ketidakefektifan. Yang kedelapan, motivasi berkomunikasi. Pada umumnya kita sangat termotivasi untuk berinteraksi dengan orang yang dekat secara fisik maupun emosional. Motivasi berkomunikasi ini perlu karena merupakan salah satu bentuk upaya untuk memahami pengalaman orang lain yang bukan merupakan bagian dari kehidupan kita. Yang kesembilan, memahami budaya sendiri. Dengan memahami budaya sendiri, kita dapat dengan mudah mengkomunikasikan nilai-nilai, persepsi, dan sikap yang kita anut kepada orang lain. Yang ke-10, fleksibel. Kemampuan untuk menyesuaikan perilaku komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Hal ini untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dan memperoleh informasi yang diinginkan. Yang ke-11, yaitu menggunakan dan mendorong umpan balik deskriptif. Umpan balik yang efektif dapat mendorong lancarnya proses adaptasi yang merupakan hal penting dalam komunikasi lintas budaya. Setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi lintas budaya seharusnya memiliki kemauan untuk menerima umpan balik dan menunjukkan perilaku sportif. Yang ke-12, saluran komunikasi yang terbuka. Cara lain untuk mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya adalah dengan membuka saluran komunikasi. Dalam arti kita harus mampu bersikap sabar selama proses interaksi agar pemahaman bersama dapat tercapai. Yang ke-13, mengelola konflik. Konflik yang dimaksud berkaitan dengan benturan nilai-nilai atau keyakinan yang berbeda. Ketika dihadapkan pada situasi ini, maka kita harus mampu mengelola perbedaan atau benturan ini dengan baik dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai contoh hambatan komunikasi lintas budaya. Dari beberapa contoh yang telah dipaparkan, di sini saya mengambil salah satu contoh hambatan komunikasi lintas budaya yaitu stereotip atau stereotip dapat diartikan sebagai sikap yang menggeneralisasikan atau menyamaratkan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing.
Stereotip mengelompokkan individu berdasarkan keanggotaan individu dalam suatu kelompok dan tidak memandang individu dalam kelompok tersebut sebagai individu yang unik. Karakteristik individual mereka diabaikan, dianggap homogen. Stereotip bersifat negatif. Sikap ini dapat menghambat berjalannya komunikasi lintas budaya yang efektif dan harmonis. Contoh sikap stereotip misalnya adalah anggapan bahwa orang berkacamata itu pintar, atau orang Padang itu pelit, sedangkan orang Batak itu kasar, dan semacamnya. Dengan stereotip tersebut, bisa saja timbul permasalahan. Misalnya, stereotip mengenai orang Padang itu pelit bisa saja membuat orang Padang yang bersangkutan merasa tersinggung dan akhirnya timbul konflik. Untuk poin yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi stereotip. Pertama, yaitu menggali dukungan dan membangun kesadaran menolak stereotip. Yang kedua, meningkatkan kontak dengan anggota dari kelompok sosial lain. Yang ketiga, membuat orang lain sadar tentang kemungkinan prinsip bisa berubah. Dan yang terakhir yaitu mengupayakan hukum dan regulasi penerapan keadilan pada seluruh kelompok manusia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.